Terima kasih Anda masih menyaksikan berita Satu Sore. Pemirsa, ojek online kini menjadi salah satu moda transportasi andalan bagi warga di Indonesia. Namun pemirsa, dibalik dari tingginya penggunaan ojek online, terdapat sejumlah polemik baik mulai dari masalah tarif hingga regulasi aturan status kerja. Ojek online kini menjadi salah satu moda transportasi andalan bagi warga di Indonesia. Namun, di balik tingginya pengguna ojek online, terdapat sejumlah polemik, baik dari mulai masalah tarif hingga regulasi aturan status kerja. Pada Mei 2025 lalu, ribuan pengemudi ojek online melakukan aksi akbar dengan melakukan offbeat massal atau penghentian layanan aplikasi secara serentak di seluruh Indonesia. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap potongan pendapatan yang dinilai tidak adil. Memang kalau dari dulu kan komposisinya kan komisinya kan 20% ya. Contoh dulu Argo 10.000 itu kan harusnya kan secara kasarnya kan kita dapat 8.000, terus komisi Grab 2.000. Tapi sekarang emang ada disebut biaya pemesanan yang ya setahu saya sebagai driver ini fungsinya itu buat ini. Biaya pemesanan itu sebesar 3.000 buat asuransi sama buat pengembangan operasional atau pengembangan iklan perusahaan. Nah kalau di jumlah-jumlah sebenarnya sih ketemunya emang 20%. Tapi bagi driver yang saat ini yang berlaku kalau nggak salah belum lama ini kan muncul paket hemat atau Grab hemat. Emang dari customer itu hanya mengeluarkan biaya bisa 7.000 bahkan 5.000. Tapi kita driver itu nanti ada setelah membawa satu order atau lebih yang akan dipotong dari 2.000 sampai 20.000. Intinya kalau kita sehari itu masuk Grab hemat sebesar 10 orderan, kita akan dipotong setiap hari 20.000. Itulah yang memberatkan kita para driver itu. Kenapa kita yang harusnya dapat uang, justru setelah kita menghasilkan dapat 10 orderan Grab hemat, ini dipotong 20.000 nominalnya ini. Ini bagi saya pribadi ya. Terus bagi teman-teman juga setiap hari bicara itu berat sekali itu. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan dalam rapat bersama Komisi 5 DPR pada Senin 30 Juni 2025 mengatakan pihaknya tengah mengkaji terkait rencana menaikkan tarif ojek online hingga 15%. Aan mengatakan rencana menaikkan tarif ojek online ini telah memasuki tahap finalisasi sebelum akhirnya ditetapkan melalui peraturan baru dalam waktu dekat. Melakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif terutama roda 2 itu ada beberapa kenaikan. Ini yang sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil. Tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui, Pak, oleh aplikator. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini. Gelombang ketidakpuasan ini sebenarnya telah muncul sejak Idul Fitri lalu. Ketika para pengemudi juga menuntut tunjangan hari raya. Namun, akar masalahnya terletak pada status kemitraan yang selama ini menjadi tameng hukum perusahaan platform atau aplikator. Status ini tidak diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga seolah-olah seperti membebaskan perusahaan dari kewajiban sebagai pemberi kerja, meskipun mereka tetap mendapatkan manfaat dari para mitra pengemudi. Menanggapi hal tersebut, pemerintah pun kini terus menggodok terkait payung hukum untuk transportasi berbasis online ini.
Guna keluar dari polemik berkelanjutan ini, pemerintah pun diharapkan melakukan langkah konkret guna merancang regulasi khusus yang mengatur transportasi ojek online. Tim Liputan, Berita 1.